Halo, selamat siang Bapak Ibu dan semua siswa Kumon Queens Park. Dimanapun Anda berada, saya berharap semuanya baik-baik saja ya. Bapak Ibu, salah satu hobi saya adalah nonton. Mungkin Bapak Ibu juga ada yang suka nonton sama seperti saya ya. Tapi saya lebih suka menonton film-film dari kisah nyata. Karena saya ingin berharap ada pesan moral yang ingin disampaikan dari sebuah kisah nyata ini, apa yang bisa saya tangkap, dan tidak menutup kemungkinan saya akan bahas kalau film itu betul-betul mampu memberikan inspirasi. Bapak Ibu, saya akan bahas dengan anak-anak saya. Itu yang biasanya saya sering lakukan, karena anak-anak zaman now itu harus pakai bukti ya Bapak Ibu ya, ngajarinnya itu pakai bukti, nggak bisa cuma ngomongan kosong di siang bolong seperti itu, nggak bisa. Jadi mereka tuh harus melihat mana buktinya gitu ya. Nah itu Bapak Ibu. Nah kembali lagi ke film. Kemarin saya baru saja menyelesaikan sebuah tontonan itu yang diangkat dari kisah nyata tentang bagaimana hubungan antara ibu dengan anak ya Bapak Ibu ya. Judul filmnya From Zero to Hero. Nanti Bapak Ibu bisa cari. Film ini diangkat dari sebuah kisah nyata atlet Paralimpik dari negara Hong Kong. Jadi singkat cerita, namanya So Wai itu lahir dalam kondisi fisik yang mengalami keterlambatan akibat penyakit kelainan darah yang dideritanya. Sehingga saraf-saraf motoriknya dia termasuk berjalan, berbicara, dan mendengar itu terlambat ya Bapak Ibu ya. Jadi dia tidak bisa jalan, dia harus digendong terus sama mamanya, berbicara juga tidak jelas gitu ya, karena dia sangat berusaha untuk berbicara dengan jelas, tetapi ini kemampuan untuk berbicaranya itu juga termasuk yang terkena dampak akibat penyakit ini. Kemudian pendengaran dia juga terganggu Bapak Ibu. Istilahnya lengkaplah penderitaannya sebagai seorang ibu. Tetapi ibu ini tidak putus asa Bapak Ibu. Yang dilakukan ibu ini sampai usia anaknya 4 tahun tuh, ibu ini merasa sedih jika anaknya diperlakukan khusus oleh orang-orang di sekitarnya. Ibu ini tetap memiliki keyakinan anak saya sama aja dengan orang lain. Anak saya sama saja normalnya dengan orang lain kok. Jadi anak saya nggak perlu dikasihani. Itu filosofi yang ibu ini anut ya. Jadi singkat cerita, suatu saat ibu ini yakin dan percaya bahwasanya anaknya ini sebetulnya bisa berjalan kok kalau kamu punya keyakinan. Nah itu yang ditegaskan oleh ibunya kepada Suwawai. Jadi mamanya ini betul-betul membuat anaknya bisa berjalan. Kemudian singkat cerita, anaknya bukan cuma bisa berjalan Bapak Ibu, anaknya menjadi atlet pelari bahkan. Yang tadinya tuh cuma digendong-gendong, karena keyakinan seorang ibu yang luar biasa dan juga Suwawai ini mampu untuk membangkitkan dan menemukan motivasinya untuk lari, itu bisa menjadi seorang atlet lari ya Bapak Ibu ya. Dan dia juga sudah mengumpulkan medali emas itu di seluruh olimpiade yang diikutinya sama dia, itu berhasil terus Bapak Ibu. Nah ini film sangat bagus. Yang saya tangkap dari pesan moral yang disampaikan dari film ini memang betul ya Bapak Ibu ya. Anak itu adalah titipan dari Yang Maha Kuasa. Mau jadi apa, mau diapain, mau diarahin, itu tanggung jawabnya orang tua. Bukan tanggung jawabnya orang lingkungan, bukan. Karena lingkungan mungkin akan memberikan kasihanlah, gak usah diinin lah, kasihan masih kecil, kasihan deh belum bisa apa-apa, nanti aja kalau udah gedean bisa gitu ya. Enggak gitu Bapak Ibu. Jadi anak itu sebetulnya tanggung jawabnya orang tua. Kalau menurut saya, orang tua itu sifatnya bukan cuma sekedar orang tua ya Bapak Ibu ya. Harus jadi teman, harus jadi mentor, harus bisa coaching Bapak Ibu. Ini 3 peran yang sangat penting. Sometimes atau kadang-kadang kita bisa memposisikan diri kita sebagai orang tua. Kadang-kadang kita lebih ke mentoring. Kadang-kadang kita juga harus coaching. Nggak bisa sendiri-sendiri Bapak Ibu. Jadi maksudnya apa Miss? Gitu ya. Maksudnya adalah berkesinambungan. Apapun yang kita lakukan, baik itu menginspirasi anak, menggali potensi anak, itu 3 peran ini harus sejalan, berkesinambungan. Orang tua punya otoritas, kamu harus belajar ini.
Kalau kamu gak mau belajar ini, nanti kamu akan sulit. Ini udah mulai masuk ke mentoring. Supaya kamu bisa ini, gak apa-apa, nanti ayah bantu. Ayah bantu cari cara yang tepat. Lalu ayah akan dampingi, di coaching Bapak Ibu. Jadi gak ditinggal begitu aja. Oke, anak kita gak bisa matematika, gitu ya. Terus tahu-tahu kita bilang, oke, nanti kita cari les kumon. Ayah nanti masukin les kumon. Ya, terus anaknya bosan gitu ya. Bosan ayah, udah 3 bulan gini-gini terus. Bosan mah, gitu-gitu aja terus, PR terus tiap hari. Di sekolah juga ada PR gitu. Nah, udah mulai. Nah, ini terus apa respon kita? Ya udah deh, nggak usah kumon deh. Kalau gitu matematika kamu belajar sendiri deh. Tapi bagaimana dengan persiapan anak? Potensi dia, kemampuan dia. Matematika kan nggak cuma sampai di SD ya Bapak Ibu ya. Tetapi lebih matematika itu kalau menurut saya itu malah mengarahkan anak itu untuk memiliki logika berpikir. Ujung-ujungnya memang pintar matematika. Tetapi prosesnya itu sampai anak ini memiliki logika berpikir yang diperlukan untuk menghadapi kehidupannya sehari-hari, apakah sudah dapat? Yang jelas, sampai hari ini yang saya tangkap metode Kumon itu lebih menggali potensi anak Bapak Ibu dan memberikan kesempatan kepada anak untuk berpikir sendiri, menganalisa segala macam situasi, permasalahan yang ada, itu dianalisakan, dilogikakan berpikirnya sehingga dia bisa mencari solusi. Bukan menjadi quitter, atau quitter itu artinya ya udah nggak bisa, ya udah quit, aku berhenti. Nah seperti itu jadi quitter Bapak Ibu. Bukankah orang-orang sukses itu, salah satunya misalnya Thomas Alva Edison, itu tidak pernah memiliki sifat yang quitter. Kalau quitter kita mungkin nggak dapat lampu sampai hari ini ya Bapak Ibu ya. Tapi Thomas Alva Edison itu orang-orang yang juga aku harus bisa, coba lagi, coba kali. Sampai lebih dari 1000 kali percobaan baru keluar itu yang namanya lampu. Nah ini tugas siapa? Thomas Alva Edison juga memiliki hubungan yang baik dengan ibunya. Karena ibunya yang bisa mendorong motivasi, membangkitkan motivasi anak, dan anak melihat, oh iya ya aku bisa. Jadi sewawai ini ibunya sampai bikin jargon ya Bapak Ibu ya. Sampai dia bilang, lihat ibumu bersiap-siap dan go gitu ya. Biasanya in English tuh on your mark, get set, go. Jadi on your mark itu artinya bersiap, get set, siap sedia, go gitu ya Bapak Ibu ya. Tetapi mamanya ini karena mereka berbahasa Mandarin, dianggap sama mamanya on your mark itu ya dijadikan lihat ibumu, siap sedia, lari. Ini yang ditanamkan sama mamanya menjadi motivasi bagi si Sowawai untuk lari lebih cepat lagi. Bahkan dalam satu adegannya diceritakan Sowawai itu latihan lari lebih cepat daripada kereta. Nah Bapak Ibu, di situ pesan juga dari Ibu Sowawai juga bilang, kalau kita percaya, semua pasti mungkin terjadi. Nah, Bapak Ibu, lalu bagaimana dengan ayah-ayah? Apakah ayah tidak punya peran? Oh, ada. Salah satunya Taufik Hidayat. Kita semua sudah tahu siapa itu Taufik Hidayat ya Bapak Ibu ya. Taufik Hidayat ini juga sukses karena peran dari ayahnya. Jadi ayahnya itu sangat berkontribusi terhadap kesuksesan Taufik Hidayat. Ayahnya lihat potensi dari Taufik yang bisa dikembangkan menjadi atlet pebulu tangkis. Jadi singkat cerita, ayahnya selalu berjuang untuk memberikan les bulu tangkis itu jauh Bapak Ibu, dari kampung menuju ke kota. Kalau nggak salah dari Tasikmalaya menuju ke Bandung ya Bapak Ibu ya. Karena keinginan ayahnya ini dan kepercayaan ayahnya bahwa Taufik Hidayat ini punya potensi yang besar, dia akan menjadi atlet pebulu tangkis yang sukses, maka jadilah dia saat ini seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, itu banyak sekali cerita-cerita inspirasi lainnya yang Bapak Ibu bisa temukan. Banyak sekali. Sering-seringlah cari kisah-kisah inspirasi dan bahas dengan anak-anak kita. Supaya dari situ mereka juga bisa melihat orang lain sukses karena apa.
saya harus bagaimana supaya saya bisa meraih kesuksesan saya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Itu yang pesan saya yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu pada hari ini. Carilah kisah inspirasi, carilah cerita-cerita kisah nyata yang bisa membangkitkan inspirasi dan motivasi anak-anak kita. Apalagi kita sebagai orang tua ya Bapak Ibu ya. Kadang-kadang kita sendiri juga udah capek. Saya juga kadang capek. Ngomelin anak terus capek Bapak Ibu. Ngingetin anak terus capek memang Bapak Ibu. Tapi kalau saya sudah lagi capek, artinya ini kayaknya udah drain out ya Bapak Ibu ya. Jadi semangat saya sudah mulai kosong atau kering karena saya sering memberikan motivasi ke orang. Saya sendiri juga harus diisi supaya motivasi saya tetap penuh. Ibaratnya kayak tabung panah gitu ya. Tabung panah kita sering pakai, keluarin pet terus. Tapi kalau tabungnya nggak diisi dengan anak panah yang baru kan kosong ya Bapak Ibu ya. Kita nggak bisa tembak lagi orang kan ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu juga. Ya kita juga harus ngisi tabung kita, motivasi kita, semangat kita, inspirasi kita, tujuan kita, supaya kita selalu punya anak siap, selalu standby anak panah yang siap kita tembakkan sewaktu-waktu. Setuju ya Bapak Ibu ya? Nah caranya gimana ya? Itu tadi salah satunya nonton film yang kisah nyata, yang bisa mengandung syarat makna inspirational ya Bapak Ibu ya, atau baca buku kisah nyata si A si B si C. Mungkin kalau Thomas Alva Edison kelamaan tuh karena udah zaman bahela gitu ya, anak-anak kita sekarang nggak ngerti tuh siapa pula itu Thomas Alva Edison. Emang gue pikirin gitu yang saya tahu sekarang ada internet kayak gitu Bapak Ibu. Nah tapi banyak tokoh-tokoh yang sekarang hidup di zaman now itu juga banyak Bapak Ibu yang bisa kita ambil contoh untuk kita bahas sama anak-anak kita. Bagaimana si A ini berjuang dari from nothing to something ya Bapak Ibu ya. Nah seperti itu. Baik Bapak Ibu, saya rasa saya cukup. Pesan saya juga satu itu ya Bapak Ibu, kita sebagai orang tua tetap harus punya tabung yang penuh dengan semangat dan motivasi untuk bisa memotivasi anak-anak kita juga. Kita juga harus lebih menjadi motivator bagi mereka. Jangan menyerah. Akan ada selalu grafik naik turun Bapak Ibu. Jangan khawatir. Akan ada masa-masanya Bapak Ibu mungkin udah ayah udah capek, ibu udah capek ngenasihatin kamu gak berubah-berubah. Akan ada seperti itu. Tapi tolong jangan menyerah karena anak itu adalah tanggung jawab kita. Anak adalah titipan dari Yang Maha Kuasa supaya kita bisa mempertanggungjawabkannya kelak hasilnya itu kepada Yang Maha Kuasa. Ya Bapak Ibu ya. Baik, saya mohon maaf kalau ada salah kata dalam penyampaian saya. Mohon dimaafkan. Selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih.